Mengenal pangkat golongan CPNS, gaji CPNS, dan tunjangan CPNS. Pelajari pangkat golongan CPNS, gaji, dan tunjangannya secara lebih rinci di video kali ini. Adapun pangkat golongan CPNS, tingkat pendidikan dan pangkat golongan CPNS, gaji PNS, dan tunjangan PNS. Bisa menjadi CPNS tentu kebanggaan tersendiri untuk Dik lulus tentunya. Untuk lulusan S1 atau setara D4 hingga S3 masuk dalam golongan 3. Dan golongan 4 adalah puncak karir PNS. Nah, dari golongan ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan ruang kerja yang terbagi atas A, B, C, dan misalnya 1A, 1B, 1C, 1D dan seterusnya. Tapi, khusus untuk setiap golongan 4 ada 5 ruang, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Berikut ini pembagian pangkat golongan PNS. 1. Golongan 1, guru, terdiri dari 1A adalah juru muda, 1B adalah juru muda tingkat 1, 1C adalah juru, 1D adalah juru tingkat 1. 2. Golongan 2 pengatur, terdiri dari 2A adalah pengatur muda, 2B adalah pengatur muda tingkat 1, 2C adalah pengatur, 2D adalah pengatur tingkat 1. 3. Golongan 3 penata, terdiri dari 3A adalah penata muda, 3B adalah penata muda tingkat 1, 3C adalah penata, 3D adalah penata tingkat 1. 4. Golongan 4 pembina, terdiri dari 4A adalah pembina, 4B adalah pembina tingkat 1, 4C adalah pembina utama muda, 4D adalah pembina utama madya, 4E adalah pembina utama. Tingkat pendidikan dan pangkat golongan CPNS. Gaji PNS, tunjangan PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan MKG. Seorang PNS juga akan mendapatkan tunjangan. Nah, tunjangan ini sifatnya berbeda-beda sesuai dengan masa kerja, instansi dan juga jabatan yang diemban baik secara struktural dan fungsional. Perlu diketahui, saat kamu masih berstatus CPNS, gaji yang kamu terima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji. Agar lebih jelasnya, berikut ini gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji ini diurutkan berdasarkan dari yang terendah hingga tertinggi disesuaikan dengan masa kerja atau MKG mulai dari kurang 1 tahun hingga 27 tahun. 1. Golongan I, lulusan SD dan SMP. 1A, Rp1.560.800, Rp2.335.800. 1B, Rp1.704.500, Rp2.472.900. 1C, Rp1.776.600, Rp2.557.500. 1D, Rp1.851.800, Rp2.686.500. 2. Golongan 2, lulusan SMA dan DII. 2A, Rp2.022.200, Rp3.373.600. 2B, Rp2.688.500, Rp4.415.600. 2C, Rp2.802.300, Rp4.602.400. 2D, Rp2.920.800, Rp4.797.000. 3. Golongan 3, lulusan S1 sampai S3. 3A, Rp2.579.400, Rp4.236.400. 3B, Rp2.688.500, Rp4.415.600. 3C, Rp2.802.300, Rp4.602.400. 3D,
Rp2.920.800, Rp4.797.000. 4. Golongan 4. 4A, Rp3.044.300, Rp5.000.000. 4B, Rp3.173.100, Rp5.211.500. 4C, Rp3.307.300, Rp5.431.900. 4D, Rp3.447.200, Rp5.661.700. 4E, Rp3.593.100, Rp5.901.200. Tunjangan PNS. Daya tarik lainnya menjadi PNS selain bisa abdi negara adalah adanya sejumlah tunjangan yang didapat. Ketika kamu menjadi PNS, ada beberapa tunjangan yang akan kamu dapatkan, seperti 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang paling besar yang akan diterima. Besar tunjangan ini berbeda-beda tergantung pangkat golongan CPNS dan instansi, baik instansi pusat atau juga daerah. Saat ini, untuk tunjangan kinerja tertinggi didapatkan oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tunjangan kinerja DJP ini diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2015. 2. Tunjangan suami istri. Untuk tunjangan yang satu ini diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Dalam PP ini disebutkan bahwa PNS yang memiliki suami istri berhak mendapatkan tunjangan 5% dari gaji pokok. Tapi, jika suami istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya, dengan mengacu pada gaji tertinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak. Selain mengatur tunjangan suami istri, PP Nomor 7 Tahun 1977 juga mengatur mengenai tunjangan anak. Nah, besarnya tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok. Syarat untuk mendapatkan tunjangan ini adalah anak tersebut berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri serta menjadi tanggul.